Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fitri dengan NIM 2013-6052, Prodi Geografi NK. Untuk video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ilmu ukur tanah. Baik, di sini saya akan langsung presentasikan. Yang mana pertama, pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran tanah didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, yang mana berkenaan dengan pengukuran jarak, sudut-sudut, arah-arah baik yang vertikal maupun yang horizontal. Yang kedua, yaitu tujuan dari pengukuran, yang mana tujuannya sendiri yaitu untuk menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah. Misalnya, untuk persiapan gambar, rencana, atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Selanjutnya, adapun instrumen survei, yang mana di sini terdapat penemunya yaitu Pierre Vernier, yang mana pada tahun 1631 yang berasal dari Prancis, yang telah mempublikasikan penemuan instrumen-instrumen yang dinamakan dengan Vernier, yang mana sekarang digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Kemudian selanjutnya terdapat dua orang dari Amerika pada tahun 1830 yaitu Draper dan Young, yang mana mereka merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar dari sumbunya tanpa harus melepaskannya. Selanjutnya, surveyor. Surveyor ini diberikan sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan pengukuran, yang mana seorang surveyor itu bekerja pada luasan permukaan bumi yang terbatas. Selanjutnya yaitu alat ukur tanah. Di sini terdapat beberapa macam alat ukur tanah. Yang pertama yaitu alat ukur tanah yang sederhana. Di sini terdapat meteran, kompas, dan klinometer. Yang mana meteran sendiri dapat digunakan untuk mengukur panjang tanah sekaligus mengukur jarak di atas permukaan tanah. Selanjutnya terdapat kompas. Kompas dapat kita gunakan untuk menentukan arah mata angin dan petunjuk arah. Dengan menggunakan kompas, pengukuran tanah dapat dilakukan sesuai dengan arah yang tepat. Selanjutnya juga terdapat klinometer. Di sini klinometer dapat digunakan untuk mengukur sudut elevasi, yang mana kemudian menjadi bahan perhitungan untuk mendapatkan data ketinggian dari suatu objek. Yang kedua yaitu alat ukur optik. Alat ukur optik sendiri terdapat theodolit dan waterproof. Theodolit yang berwarna kuning dan waterproof yang berwarna putih. Di sini theodolit itu berfungsi untuk mengukur ketinggian tanah berdasarkan sudut datar dan maupun sudut tegak. Yang mana pada umumnya alat ini digunakan menentukan sudut siku-siku, ketinggian, pemetaan situasi, dan pengamatan matahari. Sedangkan waterproof sendiri itu dapat digunakan untuk mengukur beda tinggi antara dua titik. Selanjutnya terdapat alat ukur elektronik. Di sini terdapat total station dan GPS. Total station sendiri merupakan pengembangan dari theodolit yang berfungsi untuk mengukur jarak, arah, titik koordinat, dan perbedaan ketinggian secara elektronik. Kemudian GPS. GPS sendiri itu dapat digunakan untuk survei pemetaan atau geodesi, namun juga biasa dilakukan untuk penelitian
geofisika. Kemudian terdapat klasifikasi survei, yang mana pengklasifikasiannya sendiri itu tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan-perbedaan objek prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan atas yang pertama itu akurasi yang tidak diinginkan, kemudian metode penentuan posisi, instrumen yang digunakan, dan tujuan yang digunakan serta tempat dari pengukuran itu. Selanjutnya, terdapat kompetensi superior, yang mana kompetensi superior adalah kemampuan minimal dari seorang superior yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan secara profesional. Meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan bagaimana seorang itu memiliki karakternya. Dari ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri superior dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangannya. Selanjutnya, terdapat praktik pengukuran dan pencatatan lapangan. Di sini terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan lapangan. Yang pertama yaitu kepada calon superior hendaknya dilakukan dengan arahan yang baik, meliputi keseluruhan kompetensi metode. Kedua, metode lapangan dan instrumen-instrumen yang terkait dan pekerjaan-pekerjaan kantor. Seorang superior harus mengetahui keseluruhan baik kerugian maupun keuntungan dari pengamatan metode yang berbeda-beda dan juga keterbatasan-keterbatasan instrumennya. Selanjutnya, superior seharusnya menyadari sejak dari awal kualitas pekerjaan bergantung pada catatan-catatan yang ada di lapangan tersebut. Kemudian, pencatatan seharusnya menyajikan hasil pengukuran yang handal dan informasi-informasi yang lainnya yang ada di lapangan. Baik, sekian dari presentasi saya. Salah dan kurangnya saya banyak minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.